541 pengalaman 3. Pertarungan berlangsung lama. Baru ketika energi spiritual Si Tingyu hampir habis, mereka berdua diam-diam berhenti. Si Tingyu melirik Lu Yuan, yang tampaknya belum pernah mengalami pertarungan dan sama sekali tidak terengah-engah. Tatapannya menjadi lebih rumit. "Ayo kembali," katanya. Lu Yuan mengerti apa yang dimaksud Si Tingyu. Dia mengangguk dan datang ke sisi Si Tingyu. Dia meraih bahunya dan ruang berfluktuasi, dan mereka berdua menghilang. Perkemahan jenius, ruang kultivasi bawah tanah asrama Si Tingyu. Ruang berfluktuasi, dan tubuh Lu Yuan dan Si Tingyu muncul. Setelah kembali, Si Tingyu mengembuskan napas. Persenjataan Geno di tubuhnya menghilang, memperlihatkan pakaian seni bela dirinya yang longgar. Karena pertempuran yang intens sebelumnya, pakaian seni bela diri Si Tingyu benar-benar basah oleh keringat dan menempel di tubuhnya. Lu Yuan menyingkirkan persenjataan Genonya dan diam-diam melirik beberapa kali. Wajah cantik Si Tingyu sedikit memerah, dan dia menutupi dadanya dengan tangannya karena malu. Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Ternyata mentornya juga tahu betapa berlebihannya dia dalam hal ini. "Aku akan mandi dulu," kata Si Tingyu. "Ya, aku akan mandi. Aku akan menunggumu di sini." Lu Yuan memperhatikan tatapan tajam Si Tingyu dan mengangguk patuh. Si Tingyu memasuki kamar mandi dan ruang ganti di samping ruang kultivasi bawah tanah sementara Lu Yuan duduk di tanah dan mengenang pertempuran sebelumnya. Harus dikatakan bahwa pertempuran sebelumnya telah sangat meningkatkan pengalaman bertarung Lu Yuan. Mungkin dia bisa mengalahkan seorang raja pertempuran seperti gurunya dengan kekuatan aslinya. Namun, jika dia menghadapi seorang ahli dengan level yang sama dengannya, pengalaman bertarungnya akan sangat berguna. Lu Yuan memikirkan kekurangannya sebelumnya. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Si Tingyu telah berganti pakaian bela diri putih baru. Pakaian bela diri yang longgar itu benar-benar menutupi lekuk tubuhnya yang indah. Ketika Si Tingyu melihat ekspresi Lu Yuan, dia menyelipkan beberapa helai rambut di belakang telinganya, memperlihatkan profil sampingnya yang halus dan putih. Dia duduk di depan Lu Yuan dan berkata, memikirkan tentang pertempuran sebelumnya. Lu Yuan kembali sadar dan mengangguk. Si Tingyu terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Aku khawatir kekuatanmu yang sebenarnya sudah jauh lebih kuat dariku. Mengenai pengalaman bertempur, kita bisa bertarung lebih banyak di masa depan. Kita bahkan bisa menemukan King He untuk bertarung bersama kita. Ketika saatnya tiba, kita pasti akan meningkat." Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi canggung. Jadi mentornya sudah melihat bahwa dia telah bersikap lunak padanya sebelumnya. Namun, ide mentornya tidaklah buruk. Terlepas dari apakah itu dia atau Sister King He, mereka pasti telah mengalami lebih banyak pertempuran daripada dia. Bertarung lebih banyak dengan mereka memang akan bermanfaat. Tentu saja, cara terbaik adalah menemukan seorang Battle Sage dengan kekuatan yang sama. Sayangnya, tidak ada Battle Sage di planet Daki. Baginya, tidak ada perbedaan antara Battle Emperor dan Battle Emperor. Melihat Lu Yuan berpikir, Si Tingyu terdiam sejenak. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan ekspresi canggung muncul di wajahnya. Dia berkata, "Oh benar, leluhurku ingin bertemu denganmu." Lu Yuan tertegun dan menatap Si Tingyu dengan kaget. "Mentor, apakah Anda berbicara tentang Tuan Tua Siki?" Si Tingyu mengangguk sedikit, dan kemerahan di wajah cantiknya menjadi lebih jelas. Lu Yuan sedikit bingung, mengapa lelaki tua itu ingin menemuinya. Namun, dia tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Dia tersenyum dan mengangguk. "Tidak masalah. Kapan? Ayo kita lakukan sekarang," kata Si Tingyu setelah berpikir sejenak. 542-1. "Sekarang." Lu Yuan tertegun dan menatap Si Tingyu dengan heran. "Ada apa? Ada masalah?" Si Tingyu menatap Lu Yuan. Lu Yuan berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak masalah. Ayo kita lakukan sekarang." Bagaimanapun, Lu Yuan tidak ada yang harus dilakukan sekarang. Karena Tuan Tua Siki sepertinya punya sesuatu untuk dicarinya, dia akan melakukannya sekarang. Si Tingyu mengangguk dan berkata dengan lembut, "Leluhur ada di istana. Bawa aku langsung ke sana." Lu Yuan mengangguk dan hendak memindahkan Si Tingyu pergi ketika Si Tingyu berkata, "Tunggu sebentar." "Ada apa, Guru?" Lu Yuan sedikit bingung. Si Tingyu melirik pakaian bela dirinya dan berkata, "Biarkan aku ganti baju." Lu Yuan tiba-tiba mengerti dan mengangguk sedikit. "Baiklah, aku akan menunggumu."
Si Tingyu kembali ke ruang ganti di samping dan berganti dengan kemeja putih dan celana jeans biru. Ayo pergi. Lu Yuan menekan bahu si Tingyu dan mereka berdua menghilang dari ruang kultivasi bawah tanah lagi. Saat berikutnya, Lu Yuan dan si Tingyu tiba di depan kompleks istana yang besar. Ini adalah istana Kekaisaran Maple Merah. Lu Yuan telah datang ke sini 2 kali pada jamuan makan di hari panen dan sekali ketika dia datang untuk mencari si Ting Sui. Ini adalah keempat kalinya dia datang ke sini. Fluktuasi spasial yang disebabkan oleh mereka berdua menarik seorang raja pertempuran. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah tangguh dan mengenakan baju perang. Setelah melihat Lu Yuan dan si Tingyu, pria parubaya itu menghela napas lega dan berkata, "Yang mulia, Tetua Lu Yuan." Saat dia berbicara, pria parubaya itu melirik Lu Yuan beberapa kali lagi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Lu Yuan tidak keberatan, tetapi dia mengerti. Bagaimanapun, berita tentang dia yang menerobos ke alam raja pertempuran pasti telah menyebar ke seluruh planet Daki. Meskipun Lu Yuan tidak masuk ke jaringan pertempuran, dia masih bisa menebak bahwa raja pertempuran ini mungkin sudah tahu tentang masalah ini. Itulah mengapa dia memiliki pandangan seperti itu di matanya, kan? Lu Yuan tersenyum pada raja pertempuran dan mengangguk sebagai salam. Pria parubaya itu buru-buru mengangguk sebagai balasan. Ekspresi si Tingyu masih serius saat dia berkata, "Aku kembali untuk menemukan leluhurku." Tuan Siki saat ini berada di halaman di belakang gunung, raja pertempuran buru-buru menjawab. Pada titik ini, dia melirik Lu Yuan dan berkata, "Yang mulia telah menginstruksikan Lu Yuan bahwa jika Tetua Lu Yuan ada di sini, Putri Sulung, Anda dapat membawa Tetua Lu Yuan kepadanya secara langsung." Si Tingyu tidak terkejut dengan ini dan hanya mengangguk. Di sisi lain, Lu Yuan sedikit tersanjung. "Kalau begitu, kita akan pergi ke sana." Si Tingyu dan Lu Yuan berpamitan dengan raja pertempuran. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju bagian belakang villa tinggi, yang sebelumnya tidak terbuka untuk orang luar. Bahkan selama jamuan makan, mereka tidak bisa masuk. Setelah melewati hutan kecil, mereka memasuki sebuah bukit kecil. Mereka tiba di tempat yang relatif datar di lereng bukit. Lu Yuan segera melihat halaman kecil namun tampak indah di tempat datar itu. Si Tingyu membawa Lu Yuan dan mengetuk pintu halaman kecil itu. Pintu terbuka secara otomatis, dan suara Siki terdengar. "Masuklah." Lu Yuan dan si Tingyu memasuki halaman kecil itu. Halaman itu tidak besar, hanya beberapa puluh meter persegi. Ada bebatuan dan kolam di sisi kiri, dan sebuah paviliun di sisi kanan. Saat ini, ada 2 orang yang duduk di paviliun itu. Lu Yuan melihatnya dan terkejut karena bukan hanya Tuan Tua Siki yang ada di sana, tetapi bahkan Tuan Tua Li Xinghai juga ada di sana. Saat ini, mereka berdua sedang melihat ke arah Lu Yuan. Ada senyum lembut di wajah tua mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Wajah Siki yang agak berwibawa membawa senyum. "Ah, Yuan ada di sini. Kudengar kau telah menjadi raja pertempuran. Salam untuk kedua tuan tua." Lu Yuan menyapa mereka berdua terlebih dahulu dan kemudian mengangguk sambil tersenyum. "Ya, aku baru saja menerobos. Sebenarnya, kekuatan Lu Yuan saat ini seharusnya menjadi yang teratas di seluruh planet Daki. Namun, dia tidak menunjukkannya." Li Xinghai berseru sambil tersenyum. "Aku tidak menyangka adik laki-laki yang diakui gadis Qinghe itu adalah seorang jenius yang berbakat. Sungguh kebetulan. Ngomong-ngomong, kudengar hubunganmu dengan gadis Qinghe itu telah mengalami kemajuan." Wajah tua Li Xinghai memperlihatkan senyum jahat. Lu Yuan sedikit malu. Apakah lelaki tua ini tahu bahwa dia telah mencium saudari Qinghe sebelumnya? Setelah mendengar kata-kata Li Xinghai, si Tingyu menyipitkan matanya sedikit dan melirik Lu Yuan dengan keraguan di matanya. Jelas, dia tidak tahu tentang ini. Lu Yuan merasa semakin malu dengan tatapan si Tingyu. Siki juga mendengus pelan. Dia melirik si Tingyu di sampingnya dan tampak mengeluh. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi serius. "Pak Tua Li, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Mari kita langsung ke intinya." Li Xinghai juga menyingkirkan senyum jahatnya. Kemudian, dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Katakan saja padaku." Melihat ekspresi serius mereka, Lu Yuan terkejut dan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Apa yang dia bicarakan?" Siki mengangguk dan menatap Lu Yuan. "Sebulan yang lalu, seekor binatang mutan tingkat suci muncul di planet Daki. Kamu seharusnya sudah mendengarnya, kan?" Lu Yuan mengangguk. "Ya,
Ting Sui yang memberitahuku. Jika bukan karena binatang bermutasi tingkat suci itu, Lu Yuan mungkin masih fokus mencari uang. Bagaimana dia bisa maju ke ranah raja pertempuran secepat itu? Hati Lu Yuan sakit ketika dia memikirkan bagaimana dia telah kehilangan jutaan kristal spiritual kelas 7543-2. Kristal spiritual level 7 yang begitu banyak merupakan harta karun yang sangat besar bagi Dewa Perang. Siki mengangguk dan berkata, kita masih belum menangkap binatang mutan Sein Reng itu selama kurun waktu ini. Namun, dari jejak binatang mutan yang melahapnya, binatang itu mungkin telah memulihkan kekuatan aslinya atau bahkan menjadi lebih kuat. Selain itu, binatang itu sangat licik, dan aku khawatir binatang itu tidak akan memberi kita kesempatan lagi untuk mengepungnya. Daki planet kita mungkin tidak akan dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Setelah mendengar ini, si Ting Yu sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi jelek. Dia belum pernah mendengar Siki menyebutkannya sebelumnya. Dia tidak menyangka binatang mutan itu tumbuh begitu cepat. Binatang itu tidak hanya memulihkan kekuatannya, tetapi bahkan telah meningkat. Lu Yuan tentu saja tidak menyangka ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi serius. Setelah hening sejenak, si Ting Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Leluhur, bukankah kamu pergi ke kota Heaven Abyss untuk mencari bantuan dari para Sein? Siki mengangguk sedikit dan melirik Lu Yuan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, melalui koneksi Ah Yuan, kami menghubungi Sein Heaven Abyss. Sein Heaven Abyss bermaksud untuk membantu. Lu Yuan tercengang. Ye belum memberitahunya tentang ini, dan Sein Heaven Abyss juga belum memberitahunya. Tetapi, kami sedikit khawatir bahwa selama proses ini, binatang bermutasi itu mungkin akan bergerak lebih dulu. Pada saat itu, yang paling berbahaya adalah kami, Kaisar Pertempuran. Bagaimanapun, hanya kami yang bisa menjadi ancaman baginya. Jika kami mati, dengan keganasan binatang bermutasi itu, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama baginya untuk melahap semua makhluk hidup di planet Daki. Ekspresi Li Xinghai juga jelek. Pada akhirnya, kami masih meremehkan kecepatan pemulihan binatang itu. Alam semesta itu luas, dan bahkan seorang Sein akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukan perjalanan melalui ruang tertentu, kecuali jika ia memiliki gen transenden tipe ruang. Namun, Sein seperti itu biasanya sulit dipahami. Berbicara tentang ini, Li Xinghai menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, dia belum pernah menemuinya. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia sangat mengerti. Seorang Sein dengan gen transenden tipe ruang angkasa pasti telah pergi untuk menjadi tukang reparasi. Dia mungkin sangat sibuk biasanya, jadi kemungkinan untuk menemukannya tidak tinggi. Lu Yuan sedikit senang karena dia tidak menaruh harapannya pada lelaki tua elf itu sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah ada perbedaan antara kekuatannya saat ini dan binatang buas yang bermutasi itu. Mungkin dia bisa mencoba bertarung. Namun, Lu Yuan tidak tahu di mana binatang buas yang bermutasi itu sekarang. Bahkan banyak kaisar pertempuran hanya menemukan jejak melahap. Lu Yuan tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkin dia bisa pergi dan melihat jejak-jejak melahap. Dengan gen transenden tipe ruang angkasa tingkat suci miliknya saat ini, jika ada jejak pergerakan ruang angkasa di area itu, selama itu belum terlalu lama, dia mungkin punya kesempatan untuk melacak koordinat pergerakannya. Baiklah, lain kali, jika kedua lelaki tua itu menemukan jejak melahap, dia bisa mengikuti mereka. Namun, dia hanya seorang raja pertempuran. Apa alasannya dia mengikuti mereka? Sebelum Lu Yuan sempat memikirkannya, suara Siki terdengar lagi. Karena itu, masih ada bahaya di planet Daki. Kami memanggilmu ke sini karena kami ingin memberitahumu bahwa kau adalah keajaiban terkuat di planet Daki. Jika binatang bermutasi itu benar-benar menyerang sebelum orang suci jurang surga tiba dan kami para kaisar pertempuran tidak mampu menahannya, kalian bisa meninggalkan planet Daki bersama Ting Yu dan yang lainnya di pesawat ruang angkasa. Kalian hanya akan punya harapan jika kalian menahan mereka. Mendengar ini, pikiran Lu Yuan terputus. Dia menatap kedua lelaki tua itu dengan kaget. Bagaimana dengan kalian? Kenapa kita tidak pergi bersama? Li Xinghai menggelengkan kepalanya. Kita tidak punya banyak pesawat ruang angkasa yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Kita hanya dapat menampung sebagian dari elit planet Daki. Kalian adalah pemicu semangat manusia planet Daki. Selain itu, bahkan jika kita memiliki sejumlah besar pesawat ruang angkasa yang dapat memungkinkan semua orang di planet Daki untuk pergi bersama,
aku khawatir itu hanya akan menyebabkan binatang bermutasi itu bergerak lebih dulu. Kita, Kaisar Pertempuran, mungkin akan menjadi sasarannya. Jika kita pergi, itu akan sama. Jika kalian pergi, kita akan menahannya. Setelah mendengar ini, Lu Yuan dan Si Tingyu terdiam. Si Tingyu mengerutkan bibirnya dan berkata, aku juga ingin tinggal. Kekuatanku sudah di level Kaisar Pertempuran. Aku mungkin bisa membantu. Siki menggelengkan kepalanya sedikit. Saat menghadapi seorang petapa pertempuran, Raja Pertempuran tidak berbeda dari orang biasa. Bahkan Kaisar Pertempuran sangat lemah. Siki tertawa meremehkan dirinya sendiri. Sebenarnya, jika mereka tidak memiliki beberapa kartu truf tingkat Saint sebelumnya, lupakan tentang melukai binatang buas yang bermutasi itu dengan serius, mungkin akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Siki menatap Lu Yuan dan berkata, ah Yuan, di antara para jenius yang telah diatur untuk pergi, kamu adalah yang terkuat dan paling berbakat. Aku harus merepotkanmu untuk mengurus Ting Yu dan Ting Sui. Kamu harus menjaga King He dengan baik, kata Li Xinghai sambil tersenyum. Lu Yuan terdiam sejenak, lalu dia tersenyum dan mengangguk. Aku mengerti. Namun, yang dipikirkan Lu Yuan saat ini adalah, haruskah ia langsung memberitahu Li Xinghai dan Siki bahwa kekuatannya saat ini sangat kuat, mungkin di Saint Rank. Mungkin ia bukan yang terlemah di antara Saint Rank dan seharusnya mampu melawan binatang buas yang bermutasi. Yah, Li Xinghai dan Siki mungkin akan berpikir bahwa ia gila, bukan? Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia telah merekam 7 gen transenden kelas Saint dan memiliki beberapa persenjataan Geno kelas Saint peringkat 6. Ini hanya bisa berarti bahwa Lu Yuan memiliki cara untuk mengembangkan gen transenden. Tampaknya tidak ada yang bisa membuat seorang Battle Emperor mencapai level Battle Sage. Aku ingin tahu apakah artefak dewa akan berhasil. Alasan ini tidak berguna. Sebenarnya, itu tidak terlalu merepotkan. Bagaimanapun, tujuan Lu Yuan hanyalah untuk menemukan lokasi binatang buas yang bermutasi saat ini. Ia dapat menemukannya sepenuhnya melalui klon bayangan. Jangkauan persepsi klon bayangan sekarang cukup kuat, dan ia juga memiliki kemampuan Lu Yuan saat ini. Hal yang sama secara alami berlaku untuk elemen ruang angkasa. Jika binatang bermutasi itu juga menggunakan kemampuan ruangnya, seharusnya ada harapan untuk menemukannya. Bahkan jika dia benar-benar tidak bisa, dia bisa menyembunyikan 2 avatar bayangannya di bayang-bayang Li Xinghai dan Siki. Dengan kekuatannya saat ini, kedua lelaki tua itu pasti tidak akan bisa menemukan klon bayangan itu jika dia menggunakan kemampuan pengendalian napas dan penyembunyian dari domain suci bayangan gelap, serta kemampuan penyembunyian spasial dari kekuatan spasial. Jika kedua lelaki tua itu menerima petunjuk tentang binatang bermutasi itu, mereka pasti akan pergi untuk melihatnya. Dia hanya akan mengikuti mereka melalui avatar bayangan itu. Satu-satunya masalah adalah klon bayangan itu bersembunyi di bayang-bayang kedua lelaki tua itu seolah-olah sedang mengintip. Itu sedikit tidak senonoh, terutama saat dia mengintip kedua lelaki tua itu. Lu Yuan merasa sedikit canggung. Namun, aku bisa mengatur klon bayangan itu untuk merespons secara otomatis. Aku biasanya tidak akan merasakan persepsi kedua klon bayangan ini. Aku hanya akan bereaksi ketika mendengar informasi tentang binatang bermutasi dan melahap. Lu Yuan memikirkan sebuah solusi dan merasa tidak ada masalah. Dengan kendalinya saat ini atas kekuatan bayangan, dia dapat melakukannya dengan mudah. Jika binatang bermutasi itu bergerak sebelum Saint Heaven Abyss tiba, dia akan melawannya terlebih dahulu. Paling tidak, dia akan membuatnya tidak punya waktu untuk fokus pada Battle Emperor dan orang-orang biasa di planet Daki. Dengan kemampuannya saat ini dan pemulihan energi spiritual yang tak terbatas dari kristal spiritual, bahkan jika dia tidak sebanding dengan binatang bermutasi tingkat Saint, dia dapat menunda selama beberapa tahun hingga Saint Heaven Abyss tiba. Jika tidak ada pergerakan dari binatang bermutasi sebelum Saint Heaven Abyss datang, itu akan lebih baik. Lu Yuan tidak perlu melakukan apapun dan bisa berkultivasi dengan tenang. Memikirkan hal ini, Lu Yuan sedikit tenang. Dia harus berjanji kepada kedua lelaki tua itu terlebih dahulu, dan kemudian dia bisa membicarakan sisanya nanti. Mendengar Lu Yuan setuju, Li Xinghai dan Siki segera menunjukkan senyum puas. Oke, itu bagus. Li Xinghai tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, itu mungkin tidak menjadi masalah. Selama Saint Heaven Abyss datang, masalahnya harus diselesaikan 544 gerakan 1.
Mata Si Tingyu dipenuhi kekhawatiran. Dia melirik Siki dan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia akhirnya tidak berbicara. Dia mengerti bahwa kekuatannya saat ini memang terlalu lemah dibandingkan dengan seorang petapa perang. Jangan bicarakan ini. Oh benar, Yuan, apakah kamu sudah memikirkannya? Tingyu dan Tingsue bisa menikahimu. Siki melirik Si Tingyu, yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia tersenyum dan menatap Lu Yuan. Mungkin aku masih ingin melihat pernikahanmu sebelum kamu pergi. Kepergian ini bukan hanya karena mereka meninggalkan istana. Lu Yuan merasa bahwa ini mungkin terjadi sebelum Tuan Tua Siki mengatakan bahwa mereka meninggalkan planet Daki. Meskipun Lu Yuan telah memutuskan untuk menghadapi binatang mutan tingkat suci terlebih dahulu dan tidak pergi, dia masih merasa sedikit malu ketika mendengar ini. Kondisi ini terlalu menggoda. Bagaimana dia bisa menolaknya? Dia bukan satu-satunya yang tercengang. Si Tingyu, yang berada di sampingnya, juga tercengang. Kemudian, ekspresi rumit di wajahnya menghilang dan wajah seriusnya berubah sedikit merah. Dia melirik Lu Yuan dan menghindarinya karena suatu alasan. Di bawah tatapan Si Tingyu, Lu Yuan merasakan dorongan dan ingin mengatakan bahwa hari ini akan lebih baik. Namun, dia masih batuk kering dan menahan diri. Paling tidak, mungkin ada beberapa gerakan aneh dari binatang bermutasi selama periode waktu ini. Bagaimana mereka bisa mengadakan pernikahan atau semacamnya? Selain itu, dia masih belajar di perkemahan jenius, dan dia masih muda. Si Tingyu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata, "Leluhur, jangan tanyakan tentang ini." Siki mendengus ringan dan melotot ke arah Si Tingyu sebelum menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, lupakan saja. Kalian bisa pergi." Lu Yuan menduga bahwa Siki dan Tuan Tua Li Xinghai telah mencari mereka karena ini. Mereka berdua mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Siki dan Li Xinghai, dan meninggalkan istana. Di perkemahan jenius, di ruang penyimpanan bawah tanah Si Tingyu, tubuh Lu Yuan dan Si Tingyu muncul. Kemerahan di wajah cantik Si Tingyu belum juga hilang. Ketika dia melihat Lu Yuan, tatapannya masih mengelak. Lu Yuan merasa itu menarik. Dia tidak menyangka guru yang serius itu memiliki sisi pemalu seperti itu. Dia menatap Si Tingyu dengan polos. "Guru, ada apa? Kenapa wajahmu begitu merah?" Si Tingyu tertegun dan melotot ke arah Lu Yuan. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan santai. "Ngomong-ngomong, apa maksud Pak Tua Li Xinghai? Apa yang terjadi antara kamu dan King He?" Lu Yuan terbatuk canggung. Dia tidak menyangka gurunya akan penasaran dengan masalah ini. Dia melirik mentornya dan tertawa datar. Kenapa kamu tidak bertanya pada Sister King He tentang ini?" Si Tingyu melirik Lu Yuan yang sedikit malu, menyilangkan lengannya, dan mengangguk sedikit. "Aku mengerti." Pada saat ini, pintu ruang kultivasi bawah tanah terbuka. Langkah kaki terdengar turun. Lu Yuan dan Si Tingyu diam-diam menghentikan percakapan mereka dan melihat ke atas tangga. Kemudian, mereka berdua melihat Si Tingsue dan Rebecca berjalan menuruni tangga. Si Tingsue sedingin biasanya, sementara Rebecca masih penuh dengan senyum ceria. Dia bahkan melompat-lompat di tangga dengan gembira. Setelah melihat Lu Yuan, mata Rebecca berbinar dan dia berlari sambil tersenyum. Yuan, kamu juga di sini." Lu Yuan mengusap rambut oranye Rebecca sambil tersenyum dan mengangguk. "Ya." Si Tingsue melirik Lu Yuan sebelum berbalik untuk melihat Si Tingyu. Menyadari bahwa wajah Si Tingyu masih sedikit merah, Si Tingsue sedikit tertegun. Dia mengangkat alisnya dan menatap Lu Yuan dengan ekspresi curiga. Lu Yuan menyadari tatapan Si Tingsue dan terkejut. Dia tidak menyangka es batu itu begitu sensitif. "Tunggu sebentar, dia sepertinya tidak melakukan apa-apa. Apa yang membuatnya merasa bersalah? Tunggu sebentar, bahkan jika dia telah melakukan sesuatu, dia tidak perlu merasa bersalah. Bagaimanapun, Tuan Tua Siki sudah mengatakannya." Lu Yuan segera mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, menatap lurus ke arah Si Tingsue tanpa mundur. Menyadari tatapan Lu Yuan yang tak tergoyahkan, Si Tingsue tidak berani menatapnya. Dia mendengus pelan dan diam-diam mengalihkan pandangannya. Rebecca tidak menyadari Lu Yuan dan Si Tingsue saling memandang. Si Tingyu masih memikirkan pertanyaannya sebelumnya, jadi dia tidak menyadari senyum puas Lu Yuan. Pada malam hari, Lu Yuan makan malam di gedung asrama Si Tingyu sebelum kembali ke gedung asramanya sendiri pada malam hari. Tidak ada seorang pun di aula,
dan Lu Yuan tidak tahu apakah Yang Ping dan Mak telah kembali. Bagaimanapun, mereka berdua bukan lagi mahasiswa baru, jadi mereka tentu saja memiliki hal-hal sendiri untuk dilakukan. Lu Yuan kembali ke kamarnya dan berencana untuk memulai rencananya sebelumnya. Energi spiritual melonjak di sekitar tubuhnya, dan avatar bayangan menggeliat keluar dari bayangan di bawahnya dan berdiri di depannya. Setiap klon bayangan terbentuk dari kegelapan murni. Mereka tidak memiliki wajah dan hanya mempertahankan bentuk manusia mereka. Dengan pikiran dari Lu Yuan, avatar bayangan ini memasuki ruang dan menghilang tanpa menimbulkan fluktuasi spasial apapun. Lu Yuan tidak berhenti. Dia terus mengonsumsi kekuatan spiritual dan menciptakan klon bayangan satu demi satu. Dengan kekuatan Lu Yuan saat ini, jika dia menghabiskan seluruh kekuatannya dan fokus menciptakan ratusan avatar bayangan ini semuanya akan memiliki setengah kekuatan Lu Yuan. Sejujurnya, bahkan tubuh utama Lu Yuan akan terasa sangat berbahaya saat menghadapi pengepungan ratusan avatar bayangan dengan setengah kekuatannya 545 gerakan 2. Selain itu, Lu Yuan dapat menyerap kekuatan spiritual dan terus menciptakan avatar bayangan hingga ia mencapai batas kendali kekuatan mentalnya. Lu Yuan dengan cepat menguji batas ini. Total ada 600 klon bayangan. Ini adalah jumlah yang bahkan tubuh utama Lu Yuan merasa mengerikan. Jika 600 avatar bayangan, yang memiliki setengah kekuatan tubuh utama Lu Yuan, mengelilingi tubuh utama Lu Yuan, ia merasa bahwa ia harus melarikan diri. Lu Yuan mengirimkan semua klon bayangannya. Dengan kekuatan pikirannya saat ini, 7 gen transenden kelas suci, dan persenjataan geno kelas suci, ia dapat menutupi seluruh planet. Tentu saja, ia mungkin tidak dapat mendeteksi detailnya. Meski begitu, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipercaya bagi seorang pejuang genetik yang baru memasuki level kaisar tempur. Jika ia hanya mengendalikan klon bayangan, jangkauan yang dapat dicakup Lu Yuan akan jauh lebih besar. Tentu saja, tujuan Lu Yuan hanyalah seluruh planet Daqi. Lu Yuan mendapat inspirasi dari pemantauan Shiki dan Li Xinghai. Dia berencana untuk menyembunyikan sebagian kecil avatar bayangan di dalam bayangan kaisar pertempuran bintang Daqi. Berdasarkan pemahaman Lu Yuan tentang binatang mutan tingkat suci itu, dapat dimengerti bahwa binatang mutan itu memiliki keinginan yang kuat untuk membalas dendam. Bagaimanapun, sebagai binatang mutan, itu adalah eksistensi yang sangat ganas. Bahkan jika itu licik, itu tetap ganas. Lu Yuan dapat menggunakan klon bayangan yang tersembunyi di dalam bayangan kaisar pertempuran untuk menunggunya. Jika binatang mutan ganas itu berencana untuk menyerangnya, Lu Yuan dapat bergegas langsung dan bahkan menyelamatkan kaisar pertempuran. Hanya ada 39 kaisar pertempuran di seluruh planet Daqi, bahkan tidak sepersepuluh dari klon bayangan Lu Yuan. Lu Yuan dengan mudah menyembunyikan klon bayangannya ke dalam bayangan. Pihak lain, Lu Yuan menyadari bahwa Tuan Tua Li Xinghai dan Tuan Tua Shiki masih bersama. Mereka masih berada di gunung belakang istana kekaisaran. Bukan hanya mereka berdua, 39 raja pertempuran semuanya bersama-sama setidaknya berpasangan. Lu Yuan merasa sedikit aneh, tetapi kemudian dia mengerti sesuatu. Binatang buas yang bermutasi itu adalah Sein Reng, dan dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan spasial yang kuat. Jika itu adalah upaya pembunuhan, seorang Battle Emperor biasa tidak akan mampu menahannya. Jika itu adalah dua dari mereka, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup ketika mereka dibunuh. Lu Yuan merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Sedangkan untuk 500 avatar bayangan yang tersisa, Lu Yuan mengendalikan mereka untuk pergi ke berbagai bagian planet Daqi untuk merasakan lokasi binatang buas yang bermutasi. Setelah melakukan semua ini, Lu Yuan merasa tenang dan mengabdikan dirinya pada kultivasinya. 4 hari kemudian, di gunung belakang istana kekaisaran Maple Merah. Li Xinghai dan Shiki masih bersama, duduk bersila di ruang kultivasi untuk berkultivasi. Ada sesuatu yang tidak mereka ceritakan kepada Lu Yuan dan Si Tingyu. Mereka semua tahu bahwa binatang bermutasi itu pandai dalam teleportasi spasial. Mereka bersama-sama untuk mencegah binatang bermutasi itu menggunakan teleportasi spasial untuk membunuh mereka. Kedua kaisar pertempuran itu juga ingin menyelamatkan muka. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa klon bayangan Lu Yuan sebenarnya bersembunyi di balik bayangan mereka. Tepat pada saat ini, ruang di belakang Li Xinghai sedikit berfluktuasi. Cakar bertulang hijau tua diam-diam terulur dan mencengkeram tubuh Li Xinghai.
Cakar hijau itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan Li Xinghai dan Si Qi tidak bereaksi sama sekali. Pada saat ini, bayangan Li Xinghai yang tersisa tiba-tiba sedikit terpelintir. Pada saat berikutnya, ruang tiba-tiba terdistorsi dengan hebat, dan cakar itu menghilang di tempat. Baru pada saat inilah Li Xinghai dan Si Qi merasakan fluktuasi spasial. Mereka tiba-tiba membuka mata dan menoleh untuk melihat ke arah fluktuasi spasial. Li Xinghai merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Pupil matanya sedikit mengerut, dan matanya dipenuhi kengerian. Si Qi mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pak Tuali, dia tepat di belakangmu. Mungkinkah itu binatang bermutasi itu?" Li Xinghai menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya sedikit. Kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Tiba-tiba muncul fluktuasi spasial. Bahkan kami tidak merasakannya sebelumnya. Itu pasti binatang bermutasi itu. Mungkinkah seorang ahli tingkat suci dengan gen spasial sedang bercanda denganku? Si Qi melihat fluktuasi spasial yang telah tenang dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa binatang bermutasi itu tiba-tiba pergi? Dan itu bahkan menyebabkan keributan. Li Xinghai juga terdiam, matanya tertuju pada lokasi fluktuasi spasial. Pada saat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka mengangkat kepala dan menatap langit. Seolah-olah mereka bisa melihat melalui langit-langit ruang kultivasi ke dunia luar. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Sungguh fluktuasi aura yang kuat. Seru Si Qi. "Dua, sebenarnya dua. Salah satunya sangat jahat. Pasti binatang bermutasi itu. Siapa yang satunya?" Ada begitu banyak jenis kekuatan yang bercampur menjadi satu. Mata Li Xinghai dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia bergumam. Dengan begitu banyak kekuatan yang sama kuatnya dari berbagai sifat yang bercampur menjadi satu, itu hanya menantang pandangan dunianya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Prajurit genetik biasa hanya akan mengukir gen transenden dalam satu arah. Bahkan yang kuat hanya akan mengukir gen transenden dalam 2 atau 3 arah. Ada berapa banyak? Keduanya saling memandang dan mata mereka berkedip. Si Qi menarik napas dalam-dalam. "Ayo kita pergi dan lihat." Li Xinghai mengangguk. Keduanya meninggalkan pintu dan langsung menghilang dari tempat mereka berada. Mereka terbang menuju tempat aura itu berasal. Bukan hanya mereka berdua, ada juga ahli dari berbagai daerah daki yang membubung ke langit dan terbang ke arah aura itu. Ada kaisar pertempuran dan beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Raja pertempuran dan raja pertempuran biasa tidak akan bisa merasakan aura sekuat itu dari jarak sejauh itu. Beberapa saat yang lalu, ketika binatang bermutasi itu mengulurkan cakarnya ke arah Li Xinghai, Lu Yuan, yang sedang duduk bersila di asrama Kam Genius, membuka matanya. Ada cahaya gelap yang dalam mengalir di matanya. Dia menyipitkan matanya sedikit. Untunglah dia lebih memikirkannya sebelumnya dan menyembunyikan klon bayangannya di bayangan kaisar pertempuran. Dia tidak menyangka bahwa binatang bermutasi itu benar-benar berencana untuk menyergap kaisar pertempuran. Terlebih lagi, dia sebenarnya berencana untuk menyerang Tuan Tua Li Xinghai secara diam-diam. Mengapa Tuan Tua Li Xinghai? Meskipun Lu Yuan sedikit bingung, dia juga sedikit takut. Tuan Tua Li Xinghai cukup baik padanya, belum lagi dia adalah leluhur saudari King He. Jika sesuatu terjadi, saudari King He mungkin akan sangat sedih. Dia segera mengendalikan klon bayangan untuk menggunakan kemampuan teleportasi spasial untuk secara paksa memindahkan binatang buas bermutasi di ruang dimensi ke ruang yang jauh. Jika tubuh utamanya ada di sana, proses pemindahan mungkin tidak akan menyebabkan terlalu banyak keributan dan mungkin tidak ditemukan oleh Tuan Tua Li Xinghai dan Tuan Tua Si Qi. Namun, kekuatan klonnya hanya setengah darinya. Dia menyadari bahwa jika dia hanya menggunakan klonnya, akan sangat sulit untuk memindahkan binatang bermutasi, dan dia tidak akan bisa menyembunyikan terlalu banyak keributan. Setelah memindahkan binatang bermutasi, Lu Yuan melangkah maju dan menghilang dari ruangan. Pada saat yang sama, bayangan berfluktuasi di berbagai bagian planet daki, dan avatar bayangan menghilang satu persatu. Di dalam ruang hampa yang dalam, Lu Yuan dan binatang bermutasi itu berdiri berhadapan dan saling mengukur. Lu Yuan menatap binatang buas bermutasi itu. Tingginya hampir 4 meter dan ditutupi sisik hijau. Ada pola berwarna darah iblis yang tak tertandingi di atasnya. Itu tampak seperti anjing yang belum makan sampai kenyang, tetapi terlihat sangat jelek. Meskipun jelek, kabut hijau jahat yang melonjak di sekitar anjing hijau itu masih membuat Lu Yuan sedikit mengernyit dan merasakan tekanan besar.
Sungguh aura yang kuat. Ini adalah aura terkuat yang pernah dilihat Lu Yuan. Bahkan Saint Heaven Abyss mungkin bukan tandingannya, bukan. Tentu saja, ketika Lu Yuan menghadapi Saint Heaven Abyss, kekuatannya masih relatif lemah, jadi dia tidak bisa dengan hati-hati merasakan seberapa kuat batas Saint Heaven Abyss. Namun, jika anjing hijau itu memiliki kemampuan spasial, akan sangat sulit bagi Saint Heaven Abyss untuk membunuhnya bahkan jika dia bisa mengalahkannya. Lu Yuan menghela napas sedikit, matanya dingin 546 licik. Anjing hijau itu juga mengamati Lu Yuan saat ini. Mata hijaunya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Suaranya yang tajam terdengar di benak Lu Yuan. Manusia, siapa kamu? Anjing hijau itu tidak percaya bahwa sebenarnya ada makhluk sekuat itu di antara manusia di planet ini. Jika ada ahli seperti itu yang hadir ketika manusia mengelilinginya terakhir kali, ia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ia langsung mati. Bagaimanapun, ia mengerti bahwa manusia di depannya memiliki kemampuan spasial yang sangat kuat. Kalau tidak, akan sulit untuk memindahkannya dari posisi sebelumnya ke luar angkasa. Ia telah mencoba untuk melawan, tetapi pada akhirnya, ia kalah dari manusia ini di domain spasial. Ketika Lu Yuan mendengar kata-kata anjing hijau itu, sebuah senyuman muncul di wajahnya yang dingin. Aku hanya manusia biasa. Saat ia berbicara, gumpalan kabut hitam merembes keluar dari tubuh Lu Yuan dan langsung menyebar ke area seluas hampir 1000 km. Seluruh ruang tertutup dalam kegelapan. Bahkan seorang Saint tidak dapat melihat pemandangan di dalam dari dunia luar. Tempat suci bayangan. Di wilayah suci Umbra, aura yang sangat kuat meluap dari tubuh Lu Yuan, dan klon bayangan muncul satu demi satu. Pecahan bintang mengembun di sekitar tubuh Lu Yuan, dan kekuatan yang sangat menakutkan meledak dan meluas. Cahaya bintang berkelap-kelip di sekitar rambut hitamnya, dan pola bintang muncul di dahinya. Pada saat yang sama, cahaya melintas di belakang punggung Lu Yuan, mengembunkan sepasang sayap cahaya. Sebanyak 6 pasang sayap cahaya mengembun di belakang Lu Yuan, dan salib emas muncul di matanya yang awalnya hitam pekat. Auranya, yang telah meningkat dengan selisih yang besar, meluas dengan selisih yang besar lagi. Tubuh bintang dan sayap cahaya. Dia menggunakan 2 keterampilan tempur tingkat orang suci berturut-turut, yang keduanya adalah keterampilan tempur tipe augmentasi. Dengan kekuatan asli Lu Yuan sebagai fondasinya, kekuatan Lu Yuan telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan pupil anjing hijau itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut saat ini. Ia menatap Lu Yuan dengan waspada dan serius. Di domain bayangan, bahkan seorang kaisar pertempuran akan merasa sulit untuk merasakan dunia luar. Namun, sebagai binatang bermutasi Saint Rank, ia memiliki kemampuan unik dan kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun kemampuan persepsinya telah sangat berkurang, ia masih mampu merasakan area beberapa ratus kilometer. Aura kuat Lu Yuan seperti matahari yang tiba-tiba muncul di malam hari bagi binatang bermutasi tingkat Saint bahkan ratusan kilometer jauhnya. Selain itu, Lu Yuan masih dalam jangkauan persepsi. Aura kuat ini bahkan membuat anjing hijau itu merasakan ancaman serius. Energi spiritual melonjak di sekitar tubuh anjing hijau itu, dan gumpalan kabut hijau merembes keluar. Ketika bersentuhan dengan kegelapan di sekitarnya, ia mengeluarkan suara mendesis korosi. Kabut hijau itu menggerogoti kegelapan. Namun, meskipun kegelapan itu terkikis, energi gelap baru terus-menerus merembes keluar dari kehampaan, memenuhi area yang terkikis itu tanpa henti. Pada saat berikutnya, ruang di sekitar anjing hijau itu terdistorsi, bermaksud menggunakan kekuatan spasial untuk bergerak. Namun, ruang di sekitarnya menjadi tenang segera setelah terdistorsi. Lu Yuan, yang berada jauh, menggunakan kemampuan spasialnya untuk mencegah anjing hijau itu melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Anjing hijau itu melirik Lu Yuan dan mengatupkan bibirnya, memperlihatkan ekspresi dingin dan ganas. Ia menjerit dan berubah menjadi bola cahaya hijau, menghilang di tempat. Suara korosif dapat terdengar di mana-mana di tempat suci gelap, dan anjing hijau itu bergegas menuju Lu Yuan. Pada saat ini, di tempat suci gelap, klon gelap yang berkedip-kedip dengan pecahan bintang mengembun dan muncul. Mereka berubah menjadi bayangan dan mengelilingi anjing hijau itu. Cahaya pedang menyala dan menebas anjing hijau itu dengan ketajaman yang tak tertandingi. Ratusan cahaya pedang muncul pada saat yang bersamaan. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat milik Lu Yuan, sulit bagi anjing hijau itu untuk bereaksi hanya terhadap satu cahaya pedang.
Namun, jumlahnya terlalu banyak. Perubahan kuantitatif sudah cukup untuk menyebabkan perubahan kualitatif. Anjing hijau itu merasakan ancaman yang mematikan, sesuatu yang bahkan tidak dirasakannya saat berhadapan langsung dengan Lu Yuan. Ia menjerit, dan kabut hijau di sekitar tubuhnya melonjak liar, membentuk perisai cahaya hijau. Pada saat yang sama, tubuhnya menyala, menghindari cahaya pedang. Ada begitu banyak cahaya pedang sehingga sulit untuk menghindari semuanya. Namun, cahaya pedang yang tersisa tidak dapat menghancurkan perisai cahaya hijau. Mereka hanya meninggalkan bekas kecil pada perisai cahaya itu. Lu Yuan sama sekali tidak terkejut. Jika anjing hijau itu benar-benar mudah dihadapi, ia tidak akan memberi Lu Yuan begitu banyak tekanan. Pada saat ini, aliran kabut hijau tiba-tiba meluap dari tubuh Lu Yuan. Cahaya keemasan di permukaan tubuhnya berfluktuasi hebat, dan sayap di belakangnya meredup secara signifikan. Lu Yuan mendengus. Dadanya terasa sesak dan wajahnya sedikit pucat. Dia merasakan sedikit kelemahan. Lu Yuan menatap anjing hijau dengan mata hijau itu. Itu bisa mengutuk. Lu Yuan menyipitkan matanya sedikit. Bahkan sayap cahaya yang bisa menahan kutukan itu sedikit meredup, dan itu bahkan sedikit memengaruhinya. Jelas, kutukan ini sangat kuat. Tanpa sayap cahaya, Lu Yuan mungkin terluka parah. Sudut mulut Lu Yuan melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman. Matanya, yang awalnya berkedip dengan salib emas, sekarang memiliki lingkaran cahaya abu-abu. Tangan kematian. Sebuah tangan tak terlihat tiba-tiba muncul di atas kepala anjing hijau, yang menghindari serangan klon bayangan, dan meraih udara. Pada saat berikutnya, tubuh anjing hijau itu bergetar dan mengeluarkan jeritan yang sedikit menyakitkan. Auranya langsung melemah banyak, dan pada saat yang sama, kecepatannya benar-benar melambat sedikit. Terkejut, dia dipukul oleh klon bayangan berulang kali. Perisai hijau hancur, dan cahaya pedang jatuh di tubuh anjing hijau itu. Dengan suara menusuk telinga, darah muncul di tubuh anjing hijau itu. Gumpalan darah hijau tumpah keluar, menggerogoti kegelapan 547 Chuning 2. Kabut hijau di sekitar anjing hijau itu membumbung tinggi, dan luka-lukanya pun cepat sembuh. Dalam waktu singkat, lukanya hampir sembuh total. Lu Yuan menyipitkan matanya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kemampuan pemulihan ini lebih cepat dari yang ia kira. Mengapa ia tidak pernah mendengar anjing hijau ini memiliki kemampuan pemulihan sekuat itu sebelumnya? Lu Yuan menduga bahwa kekuatan binatang buas yang bermutasi ini mungkin telah meningkat dibandingkan sebelumnya, sehingga ia memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Ia memerintahkan klon bayangan untuk menyerang anjing hijau itu sambil mengeluarkan kristal spiritual untuk menyerap dan mengisi kembali energi spiritualnya. Sebagai seorang Battle Monarch, menggunakan 4 keterampilan tempur tingkat Sein yang kuat secara bersamaan akan menghabiskan banyak energi bahkan untuk Lu Yuan. Meskipun energi itu tidak akan habis begitu cepat, mengingat bahwa mungkin akan ada pertempuran yang berlarut-larut, Lu Yuan tidak berniat membiarkan kekuatan spiritualnya jatuh ke area yang tidak aman. Setelah menyerap energi spiritual dalam kristal roh, Lu Yuan menyipitkan matanya. Sinar cahaya putih keperakan muncul di tubuhnya, dan 6 logam putih keperakan muncul di tubuhnya. Itu adalah meriam apung, yang diciptakan Lu Yuan dengan kemampuan manufaktur mekanis milik orang suci mekanik. Meriam apung yang diciptakan Lu Yuan dapat mencapai level raja tingkat ke-6. Karena itu adalah persenjataan Geno, Lu Yuan dapat langsung meningkatkannya dan mengembangkannya ke level orang suci. 6 meriam apung adalah satu set, yang setara dengan persenjataan Geno kelas orang suci. Dengan kekuatan Lu Yuan, saat ini, bukan tidak mungkin baginya untuk meningkatkannya. Setelah meriam apung putih keperakan muncul, pupil hitam pekat Lu Yuan tampaknya telah berubah menjadi roda gigi berwarna besi hitam. Roda gigi perlahan berputar, dan bayangan roda gigi muncul di luar sayap putih di punggung Lu Yuan. Kemampuan penguatan mekanik orang suci mekanik. Ini adalah peningkatan kekuatan penuh Lu Yuan. Garis-garis cahaya besi abu-abu melesat ke meriam apung. Meriam apung bersinar dengan garis-garis cahaya abu-abu. Energi spiritual melonjak di moncong meriam, dan aura yang sangat kuat pun mengembun. Awalnya, hanya 6 meriam apung yang digabungkan dapat mencapai Sein Rank, tetapi sekarang, hanya satu kemampuan terkondensasi meriam apung yang dapat mencapai Sein Rank. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari serangan Shadow Clone. Dengan pikiran dari Lu Yuan, meriam apung menembakkan meriam kekuatan spiritual abu-abu keperakan.
Meriam energi spiritual yang sangat menakutkan itu hampir seketika mendistorsi ruang dan mendarat di penghalang cahaya yang baru terkondensasi milik anjing hijau yang menghindari serangan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat gempa susulan yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Hampir seketika, retakan yang jelas muncul di perisai cahaya hijau sebelum hancur. Kekuatan pantulan yang kuat menyebabkan anjing hijau itu berhenti menghindar. Kemudian, anjing hijau itu tenggelam oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan jeritan yang terdengar seperti memotong kaca terdengar lagi. Segera, cahaya hijau melintas, dan anjing hijau itu terbang keluar dari penindasan klon bayangan. Dibandingkan sebelumnya, tubuhnya memiliki luka yang lebih mengerikan. Kabut hijau melonjak, dan luka anjing hijau itu perlahan menggeliat dan sembuh. Anjing hijau itu menatap Lu Yuan dengan tatapan licik. Matanya dingin saat mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Jeritan itu berubah menjadi gelombang suara dan menyebar. Klon bayangan yang awalnya menyerang anjing hijau itu sekali lagi runtuh di bawah gelombang suara. Otak Lu Yuan menjadi pucat dan dia merasakan gumpalan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Wajahnya pucat dan dia sangat kesakitan. Saat berikutnya, Lu Yuan merasakan aura jahat datang dari belakangnya. Ruang di sekitarnya berfluktuasi dan dia berencana menggunakan gerakan ruang untuk pergi. Namun, Lu Yuan merasa bahwa ruang itu lebih menjijikkan baginya daripada sebelumnya. Gangguan dari binatang buas bermutasi ini. Pupil mata Lu Yuan mengerut. Meskipun kemampuan ruang dari binatang buas bermutasi itu tidak sebaik Lu Yuan, itu masih dapat mengganggu sampai batas tertentu. Lu Yuan bahkan tidak memikirkannya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dia menghindar ke samping. Gerakan ruang yang terganggu tidak lagi memiliki nilai praktis dalam pertempuran tingkat ini. Hanya waktu yang dibutuhkan untuk membuka ruang itu sudah cukup bagi pihak lain untuk terkoyak beberapa kali. Lu Yuan tentu saja tidak akan berdiri di sana dengan bodoh dan membiarkan orang mencabik-cabiknya. Meskipun Lu Yuan bereaksi pada saat pertama, dia masih sedikit terlambat. Cakar ganas menebas baju besi Lu Yuan. Meskipun kemampuan bertahan Lu Yuan sangat kuat, dia tidak dapat sepenuhnya menahan serangan itu. Retakan muncul di baju besi, dan darah perlahan tumpah keluar. Pada luka itu, gumpalan kabut hijau korosif perlahan menyebar, membuat Lu Yuan merasa sangat sakit. Dia mundur dengan kecepatan yang sangat cepat dan melihat luka di lengannya. Kekuatan cahaya melonjak, dan gumpalan kabut hijau menghilang. Kemudian, dia mengedarkan hadiah kehidupan dan pulih dari lukanya pada saat pertama. Pada saat ini, anjing hijau itu telah bergegas menuju Lu Yuan lagi. Setelah mengetahui bahwa Lu Yuan dapat membuat sejumlah besar klon, anjing hijau itu tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk ditunda oleh klon. Sebaliknya, ia memilih untuk berurusan dengan tubuh utama secara langsung. Kali ini, cakar anjing hijau itu menamparkan langsung kepala Lu Yuan. Kabut hijau di atasnya melonjak, dan kekuatan yang tak tertandingi itu bahkan menyebabkan retakan muncul di angkasa. Ekspresi Lu Yuan dingin. Dia mencengkeram pedang berat itu erat-erat dan menggunakan kekuatan baja hitam. Pedang berat itu membawa cahaya pecahan bintang dan cahaya putih. Kedua cahaya itu bercampur dan terdistorsi bersama seolah-olah terkompresi. Saat berikutnya, Lu Yuan menebas anjing hijau itu. Kekuatan terkompresi itu tiba-tiba meledak dan bertabrakan dengan biji melon anjing hijau itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh anjing hijau dan Lu Yuan terbang keluar pada saat yang sama. Mata dingin anjing hijau itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Manusia ini hanya seorang raja pertempuran. Menurut tingkat kekuatan alam semesta ini, dapat dikatakan sebagai ahli tingkat Sein. Bagaimana mungkin itu setara dengannya? Tepat saat anjing hijau itu terkejut, klon bayangan lain mengembun di sekitar tubuhnya dan menerkam ke arah anjing hijau itu. Ekspresi anjing hijau itu berubah drastis saat berteriak, "Sialan." Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan menghadapi tubuh utama, tetapi tidak menyangka tubuh utama lebih kuat dari yang diperkirakan. Sekarang klon itu muncul lagi, sekali lagi ia berada dalam situasi pasif. Lu Yuan terbang keluar, tangannya sedikit mati rasa, tetapi ia tidak berhenti. Ia terus memadatkan avatar bayangan dan pada saat yang sama, tubuhnya menghilang dari angkasa dan muncul di belakang anjing hijau. Gerakan spasial, tanpa gangguan anjing hijau, gerakan ruang Lu Yuan kembali ke tingkat aslinya. Tubuhnya muncul di belakang anjing hijau, dan tebasan penghancur langit yang mengandung kekuatan bintang dan cahaya menebas ke arah leher anjing hijau.
Saat tebasan penghancur langit mendekat, tatapan licik melintas di mata anjing hijau itu saat ia berteriak lagi. Semua avatar hancur sekaligus. Lu Yuan menggerutu dan sekali lagi merasakan sakit yang sangat hebat. Wajahnya sedikit pucat. Ketika anjing hijau melihat ini, ia memperlihatkan senyum jahat. Manusia ini telah jatuh ke dalam perangkap. Ia mengayunkan cakarnya ke kepala Lu Yuan lagi. Pada saat ini, tubuh Lu Yuan yang awalnya pucat tiba-tiba menghilang. Yang tersisa di posisi asli Lu Yuan adalah klon bayangan. Cakar anjing hijau itu menamparkan klon bayangan itu dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, ruang di belakang anjing hijau itu terdistorsi dan tubuh Lu Yuan muncul lagi. Pedang berat di tangannya memancarkan cahaya pekat dan menebas keras anjing hijau itu. Merasakan ancaman mematikan yang datang dari belakang, pupil anjing hijau itu mengecil. Agak sulit untuk memahami mengapa manusia ini berubah menjadi klon bayangan. Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kabut hijau di sekitar tubuhnya melonjak dan membentuk perisai cahaya untuk memblokir serangan Lu Yuan. Ledakan, pedang berat itu mengenai perisai cahaya, dan ledakan keras terdengar. Retakan muncul di perisai cahaya, dan kabut hijau melonjak ke arah Lu Yuan. Namun, itu tersebar oleh kekuatan cahaya di sekitar Lu Yuan. Segera, perisai cahaya itu hancur, dan pedang berat itu mendarat di tubuh anjing hijau itu. Luka mengerikan muncul, dan tubuh anjing hijau itu berubah menjadi bola lendir hijau dan menghilang. Lendir yang tersisa menutupi Lu Yuan. Lu Yuan merasakan bahaya. Pupil matanya mengecil dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Dia melihat anjing hijau yang muncul di kejauhan. Luka besar telah muncul di punggung anjing hijau itu, hampir membelah tubuhnya menjadi dua bagian. 548 jejak darah 1. Sudut mulut Lu Yuan melengkung. Membentuk senyum. Lu Yuan tahu bahwa sulit untuk menggunakan gerakan ruang di bawah tatapan anjing hijau itu. Namun, anjing hijau itu tidak dapat mengganggu posisi Lu Yuan dan klon bayangan di alam suci bayangan. Dia telah menyiapkan beberapa klon bayangan di kejauhan. Jika ada bahaya, dia dapat mengubah posisinya kapan saja. Karena itu, Lu Yuan dapat mengejutkan anjing hijau itu. Dia menatap anjing hijau yang terluka itu dan sedikit menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa kekuatannya sedikit lebih kuat dari yang dia bayangkan sebelumnya. Kombinasi keterampilan tempur dari domain yang berbeda akan menghasilkan sejumlah besar kekuatan tempur. Anjing hijau ini seharusnya jauh lebih kuat daripada ketika Tuan Tua Li Xinghai dan yang lainnya bertemu dengannya. Menurut kekuatan anjing hijau saat ini, Tuan Tua Li Xinghai dan yang lainnya mungkin tidak dapat melukainya dengan serius, bukan? Itu sama saja bahkan jika dia menggunakan jimat tingkat Sein. Hanya jeritan anjing hijau itu saja bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh kaisar pertempuran. Hanya dengan satu teriakan, seorang kaisar pertempuran akan lumpuh jika tidak terbunuh. Lu Yuan berpikir dalam hatinya, tetapi tindakannya tidak berhenti. Dia sekali lagi memadatkan sekelompok avatar bayangan dan bergegas menuju anjing hijau itu. Pada saat yang sama, lingkaran keheningan kematian abu-abu muncul di matanya lagi. Telapak tangan abu-abu ilusi muncul di atas kepala anjing hijau yang terluka parah itu lagi dan mencakar anjing hijau itu. Pada saat ini, anjing-anjing hijau yang dengan cepat menyembuhkan luka-luka mereka tiba-tiba gemetar hebat dan mengeluarkan jeritan yang sangat menyakitkan. Luka-lukanya, yang telah pulih sedikit, terbuka lagi. Darah hijau menyembur keluar, dan auranya menjadi jauh lebih kacau. Tidak hanya itu, aura anjing hijau itu juga banyak membusuk. Setelah anjing hijau itu terluka parah, efek tangan kematian menjadi lebih baik. Pada saat ini, avatar bayangan telah mendekati anjing hijau itu. Cahaya pedang yang berkedip-kedip dengan pecahan bintang menebas lagi, menebas anjing hijau yang auranya telah menjadi sangat lemah. Ratusan cahaya pedang memiliki aura yang menakutkan. Tepat saat cahaya pedang mendekati anjing hijau itu tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah. Pola-pola aneh berwarna darah di tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya berwarna darah. Bahkan baju besi sisik yang awalnya berwarna hijau pun ternoda dengan warna merah darah. Cahaya darah itu berputar dan melilit anjing hijau itu, yang terluka parah sehingga tidak dapat menghindari serangan cahaya pedang, membentuk telur berwarna merah darah. Cahaya pedang itu mendarat di kulit telur berwarna darah itu dengan ledakan keras. Kulit telur berwarna darah itu bergetar, tetapi tidak pecah. Lu Yuan mengerutkan kening dan memerintahkan klon bayangan, 6 meriam apung yang diperkuat, dan dirinya sendiri untuk menyerang.
Serangan gabungan itu setara dengan serangan serentak lebih dari 10 orang suci. Aura yang sangat menakutkan melonjak, dan bahkan alam suci bayangan menunjukkan tanda-tanda gemetar. Ruang terus-menerus terkoyak, memperlihatkan retakan hitam. Semua serangan mendarat di kulit telur berwarna darah, dan retakan muncul di atasnya. Tepat saat kulit telur berwarna darah hendak hancur, terdengar suara gemuruh yang hebat. Cahaya berwarna darah melonjak keluar dari kulit telur berwarna darah, dan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak. Itu 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Lu Yuan mengerutkan kening dan menatap cahaya darah yang bersinar dengan kaget. Dia tidak menyangka anjing hijau itu memiliki metode seperti itu. Aura ini membuat Lu Yuan merasakan tekanan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa hidupnya terancam. Pada saat ini, cahaya berdarah melintas. Aura yang sangat menakutkan melonjak di belakang Lu Yuan. Pupil matanya mengerut dan dia dengan cepat bertukar posisi dengan klon bayangan dan muncul di kejauhan. Di kejauhan, Lu Yuan melihat ke arah tempat dia sebelumnya berada. Dia menemukan bahwa klon bayangan yang telah dia tukarkan telah hancur, dan di posisi semula, ada seekor anjing besar yang seluruhnya berwarna merah darah dan memiliki sepasang sayap yang ditutupi selaput merah tua di punggungnya. Intuisi Lu Yuan segera bereaksi. Ini adalah anjing hijau dari sebelumnya. Namun, pada saat ini, luka anjing hijau itu telah pulih sepenuhnya, seolah-olah telah kembali ke kondisi puncaknya. Anjing hijau itu menatap Lu Yuan. Mata hijaunya yang awalnya licik dan dingin telah sepenuhnya berubah menjadi merah darah pada saat ini, dipenuhi dengan aura tirani yang tak tertandingi. Ia menjerit. Pada saat berikutnya, klon bayangan di sekitar Lu Yuan meledak lagi. Retakan muncul di permukaan tubuhnya, dan otaknya merasakan sakit yang luar biasa. Kekuatan jeritan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Yuan tidak ragu untuk membuat klon bayangan dari jauh dan kemudian memilih untuk bertukar. Saat mereka bertukar, Lu Yuan merasa bahwa dia telah kehilangan kontak dengan klon gelap sebelumnya. Jelas, dia telah terbunuh. Lu Yuan menggunakan Life Gift dan Wings of Light untuk menyembuhkan dirinya sendiri sambil terus menciptakan avatar bayangan di berbagai sudut umbra Holy Region. Binatang buas bermutasi ini tampaknya telah berevolusi. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Yuan perlu melawan binatang buas bermutasi ini dengan cara yang lebih berputar-putar. Manusia licin, sebuah teriakan bergema di benak Lu Yuan, membuat otaknya berdengung. Lu Yuan melihat anjing hijau muncul di sisi kirinya dan cakarnya menamparkan ke arahnya. Dia menyipitkan matanya dan menghindari serangan cakar itu. Pada saat yang sama, pedangnya yang berat menebas perut samping anjing hijau itu. Kecepatan anjing hijau itu lebih cepat dari yang dibayangkan Lu Yuan. Ia menghindari serangan itu hampir seketika. Pada saat yang sama, ekornya yang seperti cambuk menyapu ke arah Lu Yuan. Lu Yuan hanya merasakan kilatan cahaya merah, lalu tubuhnya terlempar keluar, dan rasa sakit yang hebat muncul 549 Bloodstripe 2. Dia melihat ke tempat di mana pemindaian telah melewatinya. Itu adalah area dada baju besinya. Bahkan persenjataan Geno orang suci peringkat 6 pun penyok oleh sapuan ekor. Kekuatan itu melewati baju besi dan mendarat di Lu Yuan, menghancurkan pertahanannya. Namun, Life Gift, Wings of Light, dan bahkan Star Body milik Lu Yuan memiliki kemampuan untuk pulih, terutama Life Gift, yang cukup bagus dalam pemulihan. Lu Yuan baru saja mulai merasakan sakit, tetapi dia sudah pulih. Pada saat ini, anjing hijau yang berevolusi muncul di samping Lu Yuan lagi dan menyerangnya. Ekspresi Lu Yuan serius. Tubuhnya berubah menjadi klon gelap dan dia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, Lu Yuan mencoba yang terbaik untuk membuat avatar bayangan, meninggalkan 100 avatar bayangan di area yang lebih jauh dari anjing hijau di Umbra Holy Region untuk menghindari serangan. Avatar bayangan yang tersisa semuanya berada di bawah kendali Lu Yuan dan bergegas menuju anjing hijau itu. Kekuatan anjing hijau saat ini sedikit lebih kuat dari Lu Yuan, tetapi ini bukan masalah. Selama dia bisa terus memulihkan luka-lukanya dan kekuatan spiritualnya, Lu Yuan bisa terus bertarung dengan anjing hijau itu. Saat dia memikirkan hal ini, Lu Yuan mengepalkan tinjunya ke anjing hijau itu lagi, dan tangan kematian muncul lagi. Tepat saat tangan kematian hendak mencengkeram anjing hijau itu, tubuh anjing hijau itu menghilang dari tempatnya, menghindari serangan tangan kematian. Pupil mata Lu Yuan sedikit mengerut. Dia tidak bisa menghindarinya sebelumnya, tetapi sekarang dia bisa.
Kekuatan spiritual dalam tubuh Lu Yuan melonjak gila-gilaan saat dia menatap anjing hijau itu. Cahaya abu-abu di matanya menjadi semakin padat. Pada saat berikutnya, gumpalan kabut abu-abu muncul dari tubuh anjing hijau itu, yang hampir merobek setengah dari klon bayangan menjadi berkeping-keping. Kemudian, tubuhnya menegang, dan dia lebih lemah dari sebelumnya dalam semua aspek. Lu Yuan mengendalikan tangan kematian dan langsung menggunakannya pada anjing hijau itu. Itu masih agak efektif. Anjing hijau yang terkena tangan maut tiba-tiba menoleh dan menatap Lu Yuan. Kemudian, wajah Lu Yuan menjadi pucat. 4 pasang sayap cahaya di belakangnya hancur, dan 2 pasang lainnya menjadi sangat redup. Dia batuk seteguk darah, dan kabut hijau merembes keluar dari darah. Lu Yuan memadatkan sayap cahaya lagi tanpa berpikir. Ketika sayap cahaya muncul, rasa sakit yang tajam datang dari tubuh Lu Yuan. Aliran kabut hijau tampaknya dimurnikan dan meluap dari tubuh Lu Yuan. Selama proses ini, Lu Yuan terus mengendalikan klon bayangan dan meriam mengambang untuk menyerang anjing hijau. Pada saat yang sama, dia bahkan menggunakan gen transenden tipe ruang angkasanya untuk membekukan ruang di sekitar anjing hijau. Meskipun anjing hijau yang juga memiliki kekuatan spasial itu sulit untuk menahannya, anjing itu masih dapat mengganggu gerakannya dan memperlambatnya. Ini membutuhkan banyak energi Lu Yuan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Lu Yuan mungkin tidak dapat menebus kekalahannya dengan menggunakan kekuatan spasialnya seperti ini. Namun, itu bukan pertarungan 1 lawan 1 sekarang. Lu Yuan dapat membiarkan klon bayangan dan meriam mengambang menyerang. Klon bayangan itu dapat menghalangi di depannya tanpa mempertimbangkan konsumsi, dan dia tidak perlu menyerang di depan. Dia hanya perlu mengonsumsi kekuatan spiritual. Tentu saja, jika klon bayangan itu disingkirkan oleh lolongan tajam dalam waktu singkat, Lu Yuan harus menghadapi serangan frontal anjing hijau itu untuk sementara waktu. Untungnya, kekuatan Lu Yuan sangat kuat. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari anjing hijau itu, dia hampir tidak dapat menahan serangan itu sampai klon bayangan itu terbentuk lagi. Di bawah pengaruh kekuatan spasial, kecepatan anjing hijau itu memang sedikit melambat. Menghadapi serangan klon bayangan, anjing hijau itu tidak punya pilihan selain memadatkan perisai cahaya lagi untuk memblokir serangan, alih-alih mengandalkan kecepatannya untuk menghindarinya seperti sebelumnya. Selain itu, kecepatan anjing hijau membersihkan klon bayangan juga lebih lambat dari sebelumnya. Ini memberi Lu Yuan lebih banyak waktu untuk membuat klon bayangan baru. Untuk sesaat, anjing hijau itu tampak telah jatuh ke dalam rawa. Ia tidak bisa keluar dari pengepungan avatar bayangan dan menyerang Lu Yuan sendiri. Mata merah darahnya segera menunjukkan raungan yang lebih keras dan marah. Kemudian, ia mengeluarkan teriakan tajam lagi. Gelombang suara yang mengerikan melonjak keluar dan menyebar ke segala arah. Sejumlah besar avatar bayangan langsung hancur. Otak Lu Yuan sekali lagi tersengat oleh jeritan tajam itu, dan darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Harus dikatakan bahwa ini adalah gerakan tersulit bagi anjing hijau untuk bertahan dan memblokir. Itu membuat Lu Yuan sakit kepala. Saat Lu Yuan terkena jeritan itu, dia langsung bertukar dengan klon bayangan yang jauh dari kesadarannya dan tidak rusak. Begitu Lu Yuan menyelesaikan pertukaran itu, anjing hijau itu muncul di posisi Lu Yuan sebelumnya. Melihat klon bayangan di depannya, anjing hijau itu meraung dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kemudian, ia menjerit tajam lagi. Lu Yuan baru saja pulih ketika ia ditusuk oleh jeritan tajam itu lagi. Hatinya hancur. Dia benar-benar bisa berteriak terus-menerus. Itu tidak bisa melakukan ini sebelumnya. Apakah itu karena ia menjadi lebih kuat? Lu Yuan batuk darah berulang kali dan tubuhnya sekali lagi muncul di klon bayangan yang tersebar di area lain. Pada saat yang sama, Lu Yuan melirik anjing hijau yang muncul di tempat Lu Yuan sebelumnya berada. Kabut abu-abu menyebar, dan tubuh anjing hijau itu bergetar. Ada banyak luka berdarah di tubuhnya, dan darah segar mengalir keluar. Jeritan ketiga terputus. Lu Yuan menyipitkan matanya dan mengendalikan sejumlah besar avatar bayangan untuk menerkam anjing hijau itu lagi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat seperti berlian dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Jimat itu berkedip dan cahaya redup menyatu ke dalam otak Lu Yuan. Lu Yuan juga tahu bahwa meskipun kekuatan mentalnya sangat kuat, tidak ada cara untuk secara efektif menahan serangan kekuatan mental. Untuk ini, Lu Yuan secara alami telah bersiap. Ini adalah jimat yang disiapkan Lu Yuan untuk meningkatkan kekuatan mentalnya.
Setelah dikembangkan oleh Lu Yuan, jimat itu telah mencapai level kaisar. Setelah menggunakan jimat kutukan, Lu Yuan mengeluarkan obat dan buah spiritual lagi. Meskipun semuanya berada di level kaisar peringkat ke-6, jumlahnya cukup banyak. Lu Yuan meningkatkan kekuatan spiritualnya beberapa kali lagi untuk mencegah dirinya menderita terlalu banyak kerusakan dan kecelakaan. Pada saat yang sama, anjing hijau itu memadatkan perisai cahaya merah untuk memblokir serangan klon bayangan. Kemudian, ia membuka mulutnya dan berteriak lagi. Klon bayangan itu juga mengikuti Lu Yuan, dan kekuatan mentalnya juga meningkat. Meskipun klon bayangan yang sedikit lebih jauh-jauh lebih ilusif, klon itu tidak langsung tersebar. Hanya sekitar 2/3-nya yang tersebar. Meskipun Lu Yuan masih merasakan sakit di otaknya, ia tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Sudut mulut Lu Yuan melengkung ke atas dan memperlihatkan senyuman. Ia sekali lagi mengendalikan klon bayangan yang masih hidup untuk bergegas menuju anjing hijau itu. Pada saat yang sama, ia terus menciptakan lebih banyak klon bayangan. Ia juga waspada bahwa anjing hijau itu akan tiba-tiba menggunakan kekuatan spasial untuk muncul di depannya untuk memastikan bahwa ruang di sekitar klon bayangan itu akan membeku. Lu Yuan bahkan menggunakan penekanan gravitasi dan tarikan gravitasi serta tolakan untuk terus-menerus mengganggu gerakan anjing hijau itu. Hal ini menyebabkan konsumsi kekuatan spiritual Lu Yuan meningkat pesat. Ia akan menggunakan kristal spiritual kelas 7 setiap menit atau lebih untuk memastikan bahwa kekuatan spiritualnya mencukupi. Anjing hijau itu meraung saat dikepung. Dari waktu ke waktu, ia akan menggunakan kutukan untuk menyerang Lu Yuan. Dari waktu ke waktu, ia akan menggunakan jeritan untuk melarikan diri, tetapi tidak ada cara yang baik. Adapun serangan anjing hijau lainnya, meskipun ia dapat membunuh banyak klon bayangan, ia tidak dapat membunuh semuanya. Ia hanya menghabiskan kekuatannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, hanya dalam waktu setengah jam, Lu Yuan menjadi semakin rileks. Ia menyadari bahwa berbagai aspek anjing hijau itu juga mulai melemah. Sisik berwarna darah di tubuhnya kembali surut, berubah menjadi warna hijau aslinya. Serangan sebelumnya jelas merupakan kartu trufnya. Ada batas waktu. Saat sisik hijau muncul lagi, aura anjing hijau itu melemah semakin cepat. Manusia sialan. Anjing hijau itu juga menyadari ada yang tidak beres. Ia menjerit tajam dan meraung. Kabut hijau di sekitar tubuhnya melonjak, ingin keluar dari pengepungan klon bayangan. Sayang sekali ia tidak bisa keluar dari pengepungan. Sebelumnya, apalagi sekarang, ketika cahaya berdarah di sekitar anjing hijau itu benar-benar menghilang dan auranya bahkan lebih rendah dari sebelumnya, Lu Yuan mengandalkan ratusan klon bayangan dan 6 meriam mengambang untuk dengan mudah menekan anjing hijau itu. Sebuah penghalang cahaya hijau mengembun di sekitar anjing hijau itu dan menghancurkan klon bayangan itu. Pada saat ini, telapak tangan abu-abu muncul di atas kepalanya dan meraih udara. Pada saat berikutnya, aura anjing hijau itu mandek. Kemudian, armor sisiknya menjadi jauh lebih redup, dan auranya menjadi lebih lemah. Cahaya pedang klon bayangan itu mendarat di perisai cahaya anjing hijau itu dan menghancurkannya. Cahaya pedang yang tersisa menebas tubuh anjing hijau itu, membuatnya menjerit dan meraung. Lu Yuan tidak memberi anjing hijau itu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Serangan terus-menerus menebas dari pedang klon bayangan itu, menenggelamkan anjing hijau itu bersama dengan sinar energi spiritual dari floating cannon. Ketika aura anjing hijau itu benar-benar menghilang, Lu Yuan perlahan berhenti 550 kaisar pertempuran yang terkejut. Di tempat suci yang gelap, sisa-sisa pertempuran perlahan mereda, dan mayat anjing hijau itu melayang di area tengah. Pada saat ini, mayat itu dipenuhi dengan segala macam luka. Darah yang korosif perlahan merembes keluar, menggerogoti kegelapan di sekitarnya. Lu Yuan memandangi mayat anjing hijau itu. Tidak lama kemudian, dia merasakan aura tak dikenal yang sangat kuat menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan dan akhirnya memasuki kubus evolusi di dekat rantai gen. Dengan ledakan keras, kubus evolusi kembali bersinar dengan cahaya biru tua. Cahaya itu menutupi seluruh rantai gen, dan bahkan kabut putih di sekitarnya pun diselimuti oleh cahaya biru tua. Berbagai aspek Lu Yuan membaik lagi dengan transformasi kubus evolusi, dan esensi hidupnya juga berubah. Hati Lu Yuan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka aura tak dikenal itu begitu kuat kali ini, yang secara langsung memungkinkan kubus evolusi untuk menyelesaikan transformasi baru. Setelah transformasi,
Batas evolusi Lu Yuan untuk persenjataan gen dan item yang ditambahkan ke rantai gennya juga akan meningkat. Dia bahkan mungkin bisa berevolusi ke tingkat dewa, yang akan cukup untuk meningkatkan kekuatan Lu Yuan. Selain itu, evolusi item di dunia luar juga akan ditingkatkan. Awalnya, itu hanya tingkat kaisar, tetapi sekarang seharusnya bisa mencapai tingkat kaisar. Kalau begitu, ketika saatnya tiba, dia akan mengembangkan sumber daya kultivasinya dan kecepatan kultivasinya juga akan meningkat. Lu Yuan awalnya berpikir bahwa setelah dia mencapai tingkat raja pertempuran, kecepatan kultivasinya akan menjadi jauh lebih lambat. Dengan evolusi kubus evolusi, Lu Yuan tidak lagi memiliki kekhawatiran ini. Dia menghela napas lega dan menekan keterkejutan di hatinya saat dia mengingat pertempuran itu. Lu Yuan menyadari bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Binatang mutan tingkat suci ini mungkin tidak lemah bahkan di antara para petapa pertempuran. Itu harus dianggap kuat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu membunuhnya sendiri. Awalnya, ide Lu Yuan adalah untuk mengulur waktu binatang buas mutan ini dan menunggu bala bantuan petapa pertempuran tiba. Apakah ini dianggap sebagai serangan balik yang dipaksakan? Lu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Namun, Lu Yuan juga tahu bahwa efek terbesar bukanlah 7 gen transenden tingkat Sein, tetapi kemampuannya untuk menyerap kekuatan spiritual tanpa batas untuk mengisi kembali tubuhnya. Hal ini memungkinkan Lu Yuan untuk menggunakan semua jenis keterampilan tempur tanpa khawatir tentang masalah konsumsi. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran seperti itu. Jika dia menggunakan keterampilan pertempuran Saint-Tier-nya dengan kekuatan penuh, dia pasti akan menghabiskan semua energi spiritualnya paling lama dalam beberapa menit. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh binatang mutan Saint-Tier ini sama sekali. Selama kekuatan Ling-nya terkuras, dialah yang akan mati. Tentu saja, efek dari berbagai keterampilan tempur Lu Yuan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia hampir tidak memiliki kelemahan dan bisa bertarung dalam semua jenis situasi. Jika bukan karena kekuatan spasial yang kuat dari binatang mutan tingkat suci ini, Lu Yuan akan bertarung dengan lebih mudah. Dia bahkan bisa menyiapkan bom spasial di sekitarnya dan membiarkan binatang mutan itu meledakkan dirinya sendiri, menyiapkan berbagai jebakan dan sejenisnya. Lu Yuan merangkum pertempurannya. Pada saat ini, tubuhnya berhenti dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia melihat ke tepi daerah suci Umbra. Belum lama ini, Li Xinghai dan Siki terbang dari istana kekaisaran ke arah aura tersebut. Seperti Li Xinghai dan Siki, ada kaisar pertempuran lainnya dan sebagian kaisar pertempuran yang kuat, termasuk Li Qinghe dan Si Tingyu. Kelompok yang kuat itu segera tiba di wilayah luar angkasa. Li Xinghai, Siki, Wells, Adams, dan kaisar pertempuran lainnya adalah yang tercepat. Mereka tiba tidak jauh dari area pertempuran pada saat pertama dan melihat area gelap yang mencakup radius lebih dari 1000 km. Setelah melihat area gelap itu, para kaisar pertempuran tercengang. Ekspresi keheranan muncul di mata mereka. Banyak dari mereka menatap Li Xinghai, dan suara mereka ditransmisikan ke semua orang melalui keinginan mereka. Wilayah kegelapan, Saudara Li, apakah ini keterampilan tempurmu? Weyers menatap Li Xinghai dengan kaget dan serius. Li Xinghai bahkan lebih bingung. Dia tidak menyangka akan ada kekuatan gelap. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Itu bukan aku." Kemudian, Li Xinghai merasakannya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sifat kekuatan kegelapan ini, kamu telah mencapai Sein Rank dan lebih kuat dariku. Mendengar ini, semua orang terkejut. Adams berkata, mungkinkah seorang Sein melewati daki? Tapi mengapa dia muncul di sini? Sepertinya ada aura binatang bermutasi dari sebelumnya. Ketika yang lain mendengar tentang binatang bermutasi itu, mereka sedikit mengernyit dan ekspresi dingin muncul di wajah mereka. Li Xinghai dan Siki saling memandang. Kemudian, Li Xinghai berkata dengan ekspresi serius. Mengenai masalah ini, Siki dan aku memiliki pemahaman tertentu. Setelah mendengar ini, semua kaisar pertempuran menatap Li Xinghai dan Siki. Mata mereka berkedip, ingin mendapatkan jawaban. Saat mereka berbincang-bincang, sinar cahaya berputar-putar. Kaisar pertempuran sebelumnya juga terbang mendekat. Kecepatan mereka tidak secepat kaisar pertempuran, tetapi jarak ini tidak memakan waktu lama bagi mereka. Li Qinghe dan Si Tingyu sama-sama melihat Li Xinghai dan Siki. Ketika mereka mendengar kata-kata Li Xinghai,
mereka berdua terkejut dan menatap Li Xinghai. Sebagian besar yang lain telah mendengar kata-kata Li Xinghai, tetapi mereka tidak menyela. Mereka hanya menunjukkan ekspresi penasaran. Melihat semua orang menatapnya, Li Xinghai terdiam sejenak. Dia mengatur kata-katanya dan kemudian berkata dengan ekspresi serius.